Setelah beliau membahas tentang bahwa semua perbuatan hamba itu makhluk ciptaan Allah, namun demikian tidak seharusnya seorang hamba itu menjadi fatalis. Apa arti fatalis? Menyalahkan Allah jika dia salah. Kita salah lalu kita salahkan Allah, itu fatalis. Dan itu ciri-ciri orang-orang yang rohaninya kerdil, suka mengkambing hitamkan selain dirinya apabila dia salah. Maka ciri-ciri orang-orang yang rohaninya tidak pernah berkembang, dia tidak pernah mengaku salah. Semua yang terjadi di alam semesta itu perbuatan Allah, bukan? Baik dan buruk itu persepsi kita. Di sisi Allah semua perbuatan Dia. Dan Allah la yus'al amma yaf'al. Allah nggak boleh ditanya kenapa. Yang ditanya itu kitanya kenapa. Apa cara kita menanggapi sesuatu. Maka tidak ada di sisi Allah itu kecuali semuanya baik. Adapun baik buruk persepsi kita. Oke? Apakah semua taat itu baik? Apakah semua maksiat itu jahat? Betapa banyak orang taat tapi hati dia merasa sombong dengan ketaatannya. Betapa banyak orang yang terjebak kepada maksiat tapi asbab maksiat Allah kemudian pecahkan keras hatinya sehingga air mata dia langsung mengalir. Yang mana orang yang hatinya keras nggak pernah tersentuh dan sulit diajar ya, karena merasa sudah terlalu aman dari makarnya Allah. Hati-hati, la ya'man min makrillah illa munafik. Tidak ada orang yang merasa aman dari makarnya Allah kecuali munafik. Maka Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, man amina minan nifaq fahuwa munafik. Siapa merasa dirinya tidak munafik, itulah munafik. Maka ayyuhal ikhwah, di rumah, di tempat bekerja, di sekolah, di masyarakat, jika ada masalah sumbernya atau kita terlibat, langsung sportif. Jika ini seorang salik, orang yang sedang menempuh jalan kepada Allah, dengan penuh tanggung jawab kita katakan, saya salah. Gak usah cari-cari kesalahan orang lain. Dan masalahnya hari ini yang mengajarkan nunjuk-nunjuk orang itu ustadz dan kiai, itu masalahnya ya. Semoga umat Nabi Muhammad SAW ya, terjaga dari ulama su, ulama yang hatinya busuk. Ulama su bukan orang yang beda politik, bukan orang yang beda thariqah, bukan orang yang beda mazhab. Ulama su orang-orang yang hatinya busuk, penuh dengan iri dan dengki. Nauzubillah min dzalik. Sekarang kita masuk ke beberapa baris di bawah halaman 4 ya, yang punya kitab. Qala ba'dul asyakh. Kelihatan? Ya. Berkata sebagian syekh, kullu man laysa lahu bidayatun muhriqah laysa lahu nihayatun musyriqah. Orang yang awalnya tidak sungguh-sungguh, maka akhirnya tidak akan sukses cemerlang. Imam Junaid ngumpul-ngumpul dengan para wali-wali kutub. Apa kata beliau? Itu kalau para murid ngelihat kita sekarang nggak pernah tahu masa lalu kita, tazandaku, mereka akan zindik. Apa kata mereka? Jadi wali mah santai-santai aja, gak usah wirid-wirid banyak. Norak, masa wali wiridan? Itu perkataan Imam Junaid. Apa kata Imam Junaid? Murid kalau melihat kami sekarang tidak tahu kami masa lalu, mereka akan jadi zindik, dikira jadi kekasih Allah cukup dengan ngoceh-ngoceh aja, ngomong-ngomong ma'rifat dong ya, duduk-duduk ngaji ma'rifat ya, nggak ada amalan, nggak ada riyadhah, nggak ada mujahadah, nggak ada suluk.
Apalagi yang ngaku nggak perlu bertorikoh. Wah, hebat bener itu ya. Jadi wali itu sulit kalau Allah nggak mau, mudah kalau Allah mau. Paham maksudnya? Jadi kalau orang jadi kekasih Allah sebelum Allah menghendakinya, itu sulit. Tapi Allah kalau menghendaki seseorang jadi walinya, Fudail bin Iyad, seorang penyamun, jadi wali. Tobatnya karena dia bermaksiat, asbab dia jahat, dia jadi orang baik. Jadi ternyata yang dia jahati seorang wali Allah, maka dia berubah ya. Seperti kisah Buya Hamka punya ayah namanya Haji Rasul. Haji Rasul itu cerita, diceritakan ya dalam buku ayahku, bahwa beliau ini pernah dulu, zaman-zaman dulu masih banyak penyamun. Ada penyamun di tengah jalan nyita semua barang berharganya. Terus ayah Buya Hamka ini minta izin baca sesuatu, nggak tahu yang dibaca Yasin atau apa. Tiba-tiba si penyamunnya sadar. Nah itulah mungkin pewaris-pewaris Fudail bin Iyad jadi muridnya. Jadi murid. Maka siapapun yang memandang dirinya terjebak pada dosa, jangan putus asa. Siapa saja yang Allah muliakan di hari ini dengan taat, jangan kemudian merasa aman ya. Hanya Rasulullah SAW yang aman dari makarnya Allah, tapi beliau setiap hari masih merasa harus hati-hati dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pertanyaan wajib dijawab. Taat takdir nggak? Taat itu bagian dari takdir nggak? Nah, ya, definisi takdir itu apa sih? Ketetapan Allah. Adakah di alam ini sesuatu di luar ketetapan Allah? Ada nggak? Jadi taat takdir nggak? Dibalik, maksiat takdir nggak? Ini jangan salah paham. Ternyata orang-orang mau di kampus, mau di pesantren, bahkan para ustadz sebagian salah paham tentang takdir. Dikira takdir itu cuma yang diusahakan hamba. Kalau apa yang tidak diusahakan hamba, kalau hamba sudah tidak sanggup, baru berlaku takdir. Ada yang begitu kan? Itu berbahaya. Itu qadariyah, neo qadariyah, neo ya, oleh para ulama salaf. Qadariyah itu sebagian dianggap murtad, tapi saya tidak. Mereka salah persepsi aja. Rukun imannya belum sempurna. Sekarang muncul lagi ustadz-ustadz begitu ya. Yang lucunya, tadinya dia nggak muslim, terus masuk Islam jadi ustadz. Lah diikuti oleh orang yang lahirnya Islam. Itulah lucunya ya. Emang dunia permualafan ini betul-betul laku di Indonesia ya. Kita nggak nolak orang mualaf, senang ada orang mualaf, tapi kalau mu'alaf mengajar sebelum matang, kita khawatir. Cukup ceritakan perjalanan rohaninya, tidak usah menjelekkan agama sebelumnya. Cukup jelaskan pemahaman baru dia, tidak usah kemudian jelek-jelekin agama lamanya yang sudah jelek ya. Udah jelek ngapain dijelek-jelekin lagi ya kan? Khair. Jadi taat itu takdir bukan? Oke. Maksiat takdir? Benar. Tarantum dibilang Jabariyah loh, serba takdir. Benar gak nih? Serius? Hakun. Aku yakin. Maka pertanyaan dibalik lagi, adakah di alam ini sesuatu terjadi di luar ketentuan Allah? Ada nggak? Oke. Tapi bedakan keyakinan kita bahwa taat, maksiat, baik buruk itu ciptaan Allah, ketetapan Allah, dengan kita ridha dengan yang Allah ciptakan. Itu beda. Allah menciptakan sesuatu bukan berarti menginginkan sesuatu itu untuk kita pakai, belum tentu.
Allah menciptakan taat dan Allah ridha dengan ketaatan. Allah ciptakan maksiat dan Allah tidak ridha dengan. Maka ada kalimat di sini, la yarda bil ma'siyah. Jadi Allah tidak ridha kepada maksiat. Ya. Nah, kembali ke bawah. Fal bidayatu yuhanda Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hakikat murid, man afna iradatahu fi iradatillah, yang meleburkan keinginan dia dalam keinginan Allah. Itu hakikat murid. Itu baru murid shadiq. Kita sedang belajar jadi murid yang shadiq. Apa yang dituntut dari seorang murid supaya dia jadi shadiq? Yang pertama, tasfiyah. Tasfiyah itu, kalau dulu kita sering dengar tahalli, tajalli. Sebenarnya hal itu agak mirip-mirip. Cuma di sini istilahnya tasfiyah, tahliyah, tahliyah, 3 T. Tasfiyah, penyucian. Apa yang disucikan? Qalbu. Jadi tobat itu yang pertama dibersihkan itu qalbunya. Tasfiyah namanya. Lalu baru takhliyah. Takhliyah itu jika ada noda-noda, amal-amal buruk pada badannya, kebiasaan-kebiasaan buruk, itu kemudian dibersihkan. Lisan suka ngapain? Ngumpat, gosipin orang. Suka gosipin orang nggak? Kalau kita gosip lalu orang terganggu, itu namanya gosip, dan itu haram. Nah, lalu si lisan ini jadi penggosip itu karena apa? Karena hati yang bersih atau karena hati kotor? Maka yang pertama dibersihin mana? Nah, hari ini kajian-kajian tazkiyatun nafs yang terjadi, yang dibersihkan cuma zahirnya, batinnya tidak dibersihkan. Orang dipaksa untuk tidak ghibah, tapi kalbunya nggak dibersihkan. Orang diajarkan untuk tidak iri dengki, tapi kalbunya tidak dibersihkan. Kalbu yang mesti dibersihkan dulu. Ya. Nikah itu baik atau buruk? Emang semua nikah baik? Dibalik, cerai itu baik atau buruk? Lanjut, nih antum terserah jawabannya apa. Punya anak baik apa buruk? Emang orang nggak punya anak nggak baik? Tuh mulai goyang. Lapar itu baik atau buruk? Buruk. Kalau puasa baik nggak? Ayo, bingung lagi. Kata dokter, tidur yang baik itu berkualitas itu 8 jam sehari. Kalau antum tahajud 1 jam, berkurang 1 jam. Begadang, kata dokter begadang nggak boleh. Kata dokter siapa tuh, YouTuber itu? Nggak boleh begadang, kata si dokter apa? Richard, ente matanya mirip sama dia. Kirain mau alaf dari mana gitu. Dari lahir ya, alhamdulillah. Saya lihat sudah mulai lurus-lurus cara berpikirnya, alhamdulillah. Jadi tasfiyah itu konsep berpikir dan juga kolbu. Kolbunya harus bersih sehingga konsep berpikirnya bersih. Kenapa orang berpikir buruk? Kenapa orang kemudian berkata kasar? Melihat presiden kemarin PKI, kalau presiden sekarang apa dong? Semuanya buruk sama dia, nggak ada yang baik. Semua dikomentari sama dia, yang baik dia doang. Kan ada tuh yang di TV muncul mulu, ya. Semuanya buruk sama dia. Ya, dia diminta jadi presiden juga belum tentu baik. Ya, ini akibat apa? Apa kata Nabi SAW? Al-kibru batrul haq. Al-kibru batrul haq. Sombong itu menolak kebenaran.
Ada tambahan wa ghamtun nas, menghina orang. Suka menghina orang nggak? Suka menghina orang di jalan nggak? Disalib dikit, apa lo? Main apa lo?